pernah merasa uang selalu habis entah kemana? Baru gajian beberapa hari kemudian, sudah mulai cemas lagi. Dan anehnya, meski penghasilan naik, pikiran tetap merasa kekurangan. Selalu takut tidak cukup, selalu ingin lebih, dan selalu merasa tertinggal dibanding orang lain. Yang lebih menyeramkan, mungkin masalahnya bukan hanya soal jumlah uang, tapi cara otakmu diprogram terhadap uang sejak lama. Neuroscience modern menemukan bahwa kemiskinan bukan hanya kondisi ekonomi. Ia juga bisa menjadi pola neurologis, yaitu pola berpikir yang membuat otak terus hidup dalam mode bertahan hidup. Akibatnya, manusia menjadi impulsif, mudah panik, sulit berpikir panjang, dan kecanduan kepuasan cepat. Dan tanpa sadar, banyak kebiasaan modern sekarang justru menghancurkan sistem finansial otak manusia sedikit demi sedikit. Di video ini, kita akan membongkar bagaimana scarcity mindset memengaruhi otak, kenapa orang sulit keluar dari pola finansial buruk, dan kebiasaan kecil yang diam-diam membuat otak tetap miskin. Karena mungkin, musuh terbesar finansialmu bukan dompet kosong, tapi otak yang terus dilatih merasa kekurangan. Saat manusia terus hidup dalam tekanan finansial, otak masuk ke mode survival. Fokus utamanya bukan lagi masa depan, visi, atau pertumbuhan, tapi bagaimana bertahan hari ini. Dan ini sangat memengaruhi cara berpikir. Neuroscience menemukan bahwa stres finansial kronis dapat mengganggu fungsi prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengendalian impuls, dan keputusan jangka panjang. Akibatnya, manusia menjadi lebih mudah belanja impulsif, menghindari risiko sehat, dan sulit membangun disiplin finansial. Karena otak survival lebih fokus pada kelegaan cepat, bukan pertumbuhan jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang berkata, "Aku tahu ini buruk, tapi sulit berhenti." Karena yang dilawan bukan sekedar kebiasaan, tapi sistem neurologis yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Dan dunia modern memperparah ini. Media sosial membuat orang terus membandingkan hidup. Iklan membuat otak merasa kurang. Diskon memancing dopamin impulsif. Akhirnya, otak terus hidup dalam rasa scarcity, yaitu merasa tidak cukup. Dan semakin otak merasa kekurangan, semakin sulit ia berpikir tenang tentang uang. Masalahnya, banyak kebiasaan kecil terlihat normal, padahal diam-diam merusak sistem finansial otak. Contohnya, dopamin spending, yaitu belanja bukan karena butuh, tapi karena stres, bosan, sedih, atau ingin merasa lebih baik sesaat. Dan setiap kali itu dilakukan, dopamin dilepaskan. Otak mulai belajar bahwa belanja adalah pelarian emosional. Akibatnya, uang tidak lagi dipakai secara sadar, tapi menjadi alat regulasi emosi. Inilah jebakan terbesar masyarakat modern. Karena perusahaan besar memahami psikologi dopamin manusia dengan sangat baik. Flash sale, notifikasi, gratis ongkir, dan limited edition, semuanya dirancang untuk memicu impuls. Dan semakin sering otak dilatih membeli secara impulsif, semakin lemah kemampuan delayed gratification, yaitu kemampuan menahan kesenangan cepat demi keuntungan besar di masa depan. Padahal, hampir semua kekayaan jangka panjang dibangun dari kesabaran, bukan impuls. Selain itu, kebiasaan konsumsi konten cepat juga memengaruhi finansial. Karena otak yang terbiasa scrolling cepat, hiburan cepat, dan hasil cepat akan semakin sulit menjalani proses panjang membangun skill dan aset. Akhirnya, banyak orang ingin cepat kaya, cepat berhasil, dan cepat cuan, tapi tidak tahan proses lambat. Padahal, otak finansial kuat dibangun dari konsistensi kecil bertahun-tahun,
bukan ledakan motivasi sesaat. Kabar baiknya, otak manusia sangat adaptif. Dan kalau kebiasaan buruk bisa membentuk pola miskin, maka kebiasaan baru juga bisa membangun pola kaya. Inilah kekuatan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak berubah berdasarkan apa yang terus diulang. Langkah pertama adalah menghentikan keputusan finansial emosional. Jangan langsung membeli saat sedih, marah, bosan, atau stres. Karena saat emosi tinggi, bagian impulsif otak lebih dominan dibanding logika. Mulailah memberi jeda kecil sebelum membeli, seperti 10 menit, 1 jam, atau bahkan 1 hari. Teknik sederhana ini melatih kontrol impuls finansial. Langkah kedua adalah melatih delayed gratification. Biasakan otak menunda kesenangan kecil demi hasil lebih besar. Karena kemampuan inilah yang membedakan otak survival dan otak investor. Mulai dari hal sederhana, seperti menabung dulu sebelum belanja, belajar skill sebelum hiburan, dan membangun aset sebelum gaya hidup. Awalnya terasa berat, karena otak modern sudah kecanduan hasil cepat. Tapi semakin dilatih, prefrontal cortex menjadi lebih kuat. Langkah ketiga adalah mengubah lingkungan dopaminmu. Kalau setiap hari otak dipenuhi konten flexing, gaya hidup palsu, dan konsumsi impulsif, maka otak akan terus merasa miskin karena manusia membandingkan dirinya terus-menerus. Jadi, hati-hati dengan apa yang kamu konsumsi setiap hari, karena konten juga membentuk kondisi finansial mentalmu. Langkah keempat adalah membangun identitas baru. Jangan hanya berkata, "Aku ingin kaya," tapi mulai berpikir, "Aku adalah orang yang mengelola uang dengan tenang." Karena identitas memengaruhi keputusan, dan keputusan kecil yang diulang terus-menerus akan membentuk masa depan finansialmu. Kemiskinan tidak selalu dimulai dari dompet kosong. Kadang dimulai dari pikiran yang terus merasa kekurangan. Dan selama otak terus hidup dalam survival mode, manusia akan sulit membangun masa depan besar. Karena otak sibuk bertahan hari ini, bukan membangun esok hari. Tapi sekarang kamu tahu bahwa sistem finansial manusia sangat dipengaruhi dopamin, stres, kebiasaan, dan cara berpikir. Dan mungkin, langkah pertama menjadi lebih kaya bukan langsung menghasilkan miliaran, tapi membangun otak yang tidak lagi diperbudak impuls. Kalau kamu ingin mulai membangun ulang pola finansialmu, tulis di komentar, "Aku mau membangun otak kaya." Dan subscribe, karena di channel ini, kita tidak hanya belajar tentang uang. Kita belajar bagaimana otak manusia diprogram olehnya.